Hello, we are Team 3 Hukum Tata Lingkungan dengan Ketua Trisna Simamora, anggota Sonya Elesia, Ripka Sari, Dewi Elena, Immanuel Pohan, Mahkota Sinaga, Kevin Jaya Huta Barat, dan terakhir Arjun Pascal, serta dosen pengasuh Dr. Insinyur Martoni Angusti, SHMM Hum. All about hukum tata lingkungan, selamat menyaksikan. Perkembangan hukum pidana menunjukkan di tahun 1990-an, korporasi juga diakui sebagai subjek hukum. Coba saudara jelaskan kronologisnya. Perkembangan hukum pidana menunjukkan di tahun 1990-an, korporasi juga diakui sebagai subjek hukum pidana. Artinya, korporasi dapat juga memikul pertanggungjawaban pidana, yang kemudian korporasi diakui oleh hukum pidana sebagai subjek hukum pidana, dan tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi disebut tindak pidana korporasi. Perkembangan mengenai konsep korporasi sebagai subjek tindak pidana merupakan akibat perubahan yang terjadi di masyarakat dalam menjalankan aktivitas usahanya. Proses modernisasi, khususnya di bidang ekonomi perdagangan, tidak hanya merubah kegiatan usaha perseorangan menjadi usaha bersama, tetapi juga perubahan orientasi, nilai-nilai, sikap-sikap, dan pola perilaku masyarakat dalam menjalankan usahanya. Pandangan korporasi dapat menjadi pelaku tindak pidana pertama muncul di Indonesia pada tahun 1951 ketika berlakunya Undang-Undang Darurat Nomor 17 Tahun 1951 tentang penimbunan barang-barang. Namun, pertanggungjawaban pidana korporasi undang-undang tersebut tidak berkembang. Pandangan korporasi sebagai pelaku tindak pidana di Indonesia mulai dikenal secara luas sejak berlakunya Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi, yakni pada pasal 15 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1955. Korporasi sebagai subjek hukum pidana di Indonesia hanya dikemukakan dalam perundang-undangan di luar KUHP, sebab untuk pidana umum, KUHP masih menganut subjek hukum pidana secara umum yaitu manusia. Baik, selanjutnya, penempatan korporasi sebagai subjek hukum dalam hukum pidana tidak lepas dari modernisasi sosial. Semakin modern masyarakat dan semakin kompleks sosial, ekonomi, dan politik memunculkan banyaknya kebutuhan akan sistem pengendalian kehidupan yang formal menjadi besar. Kehidupan sosial tidak dapat lagi diserahkan kepada pola aturan yang santai, tetapi dikehendaki adanya pengaturan yang semakin terorganisasi, jelas, dan terperinci. Tidak dapat dipungkiri bahwa pengaturan serta penempatan korporasi sebagai subjek hukum pidana tidak terbelakangi oleh sejarah dan pengalaman yang berbeda di tiap negara, termasuk di Indonesia. Korporasi sebagai subjek hukum tidak hanya menjalankan kegiatannya sesuai dengan prinsip ekonomi, tetapi juga mempunyai kewajiban untuk mematuhi peraturan di bidang ekonomi untuk mewujudkan keadilan sosial. Beberapa peranan diharapkan terhadap korporasi, diantaranya yaitu memperhatikan dan membina kelestarian sumber alam dan lingkungan hidup. Selanjutnya yang kedua adalah memberikan contoh kasus tindak pidana lingkungan hidup yang menunjukkan manusia sebagai subjek hukum pidananya. Di sini kelompok kami mengambil kasus tindak pidana lingkungan hidup yang dilakukan oleh Tamin bin Dul Salim, yakni membuka lahan dengan cara membakar. Adapun kronologis terjadinya kasus tersebut berawal ketika terdakwa hendak berladang untuk menanam buah semangka dan buah belewah di lahan milik keluarganya. Nah, kemudian terdakwa menebas sebagian lahan menggunakan satu buah cangkul dan menumpuk rumput hasil tebasannya menjadi satu tumpukan dan membiarkannya kering beberapa hari. Nah, setelah beberapa hari, terdakwa kembali ke lokasi tersebut dan membakar tumpukan tadi menggunakan satu buah korek api. Setelah berjaga-jaga beberapa saat, terdakwa kembali pulang ke rumahnya dan tepat pada pukul 3 sore, terdakwa kembali ke lokasi tersebut dan melihat api tadi sudah menjalar ke lahan milik orang lain. Oleh karena itu, terdakwa pun mencoba memadamkan api dengan cara memukul-mukul api tersebut menggunakan daun pohon yang masih hidup. Kemudian, ada warga yang melihat dan mencoba membantu dengan membawa mesin probin. Namun sayangnya, sampai tanggal 17 Februari 2021, api masih belum dapat dipadamkan. Adapun teknis pembakaran lahan diatur dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Nomor 103 Tahun 2020 yang oleh terdakwa tidak dilaksanakan, bahwa luas lahan yang mengalami kebakaran sekitar 5 hektar yang mana bukan hanya mengenai lahan terdakwa, namun telah merambat ke lahan milik orang lain, dan terdakwa tidak ada meminta izin dari kepala desa untuk membuka lahan dengan cara dibakar. Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, timbul kerugian material yang tanamannya mati akibat terbakar dan menimbulkan akibat buruk bagi kesehatan. Sebagaimana perbuatan pelaku diatur dan diancam pidana dalam Pasal 108 Junto, Pasal 56 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 yang berbunyi, setiap pelaku usaha perkebunan dilarang membuka dan atau mengolah lahan dengan cara membakar. Setiap pelaku usaha perkebunan yang membuka dan mengolah lahan dengan cara membakar, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 Ayat 1,
dipidana dengan penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak 10 miliar rupiah. Kasus tindak pidana lingkungan hidup yang dilakukan terdakwa 1 PT GDS dan terdakwa 2 Joni Syota. Pertanggungjawaban pidana dan korporasi terhadap kejahatan lingkungan hidup dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup atau PPLH dimungkinkan tertera pada pasal 116 ayat 1 huruf B. Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana itu. Mahkamah Agung memutuskan JS, Direktur Utama PT GDS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana kerusakan lingkungan hidup berdasarkan pasal 98 ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Melalui putusan nomor 1203 Pidana Khusus Lingkungan Hidup tahun 2016, pada tanggal 17 Mei tahun 2017, Majelis Hakim yang diketahui Suhandi dengan anggotanya Yesnayeti dan Marwat Domatingga Pasaribu menolak kasasi dari saudara JS dan memperkuat putusan Pengadilan Tinggi Medan pada tanggal 18 Januari tahun 2016 dan Pengadilan Negeri Balige pada tanggal 19 Agustus tahun 2015. Dalam amar putusannya, Majelis Hakim menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 3 tahun dengan denda sebesar 5 miliar rupiah, subsidi 6 bulan kurungan penjara, dan memerintahkan terdakwa untuk segera ditahan. Selain hukuman pidana, PT GDS juga diwajibkan memperbaiki kerusakan lingkungan di areal izin lokasi lebih dari 400 hektar di Desa Hariara Pintu, Kecamatan Harian, Kabupaten Samosir. Perbaikan lingkungan dilakukan dengan menanam tanaman keras di lokasi bekas potongan pohon dan membangun dinding penahan tebing yang sebelumnya telah dipotong oleh PT GDS. Perkara ini, JPO melampirkan perhitungan kerugian kerusakan lingkungan oleh GDS sejak 2012-2013. Ada beberapa perhitungan, yaitu kerugian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, kerusakan penebangan pohon dan pembukaan lahan, serta kerusakan ekonomi dan pemulihan ekologi. Hasil kerugian itu berdasarkan perhitungan tim ahli dari Institut Pertanian Bogor atau IPB, Basuki Wasis melalui penelitian laboratorium pengaruh hutan, Bagian Ekologi Hutan, Departemen Sifuktur, Fakultas Kehutanan IPB pada 11 April 2014 disebut kerugian akibat pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup. Karena penebangan pohon dan pembukaan lahan seluas 400 hektar mengakibatkan kerusakan ekologi dinilai dengan mata uang 76.500 miliar, dampak perbuatan GDS. Terjadi kerusakan ekonomi Rp 38 400 miliar dan pemulihan ekologi Rp 34 956 miliar. Jadi total kerugian kerusakan mencapai Rp 149 866 miliar. Demikian video presentasi kami. Thank you for watching.